dengan kebenaran Allah. Dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudaraku dalam Tuhan, kita tidak akan mengalami kerugian yang besar karena kita menaruh perhatian kita yang penuh, kita menaruh perhatian kita yang sungguh-sungguh kepada hal-hal yang telah kita dengar. Kan bahaya ya, misalnya saya beri contoh supaya lebih paham. Misalnya ada orang yang sementara demam, saya beri contoh Kaul misalnya. Seseorang misalnya ini sementara demam tinggi ya, lalu dia bilang, Kaul, boleh tolong ambilkan kompres. Lalu dengan buru-buru Kaul lari, ditunggu kok. Kaul lama baru muncul. Ambil kompres saja lama. Setelah sekian lama beberapa waktu berlalu, kemudian muncullah Kaul membawa kompres. Nah, agak jauh ya. Tapi sepertinya tidak ya Kaul. Kalau kompresor. Tahu kompresor kan? Ya, dari kegunaannya saja beda. Kan kalau akan bahaya kalau misalnya yang disuruh bawa kompres atau yang nggak membawa kompresor, atau yang diminta kompres yang nggak membawa pampers gitu. Ya, agak beda gitu kegunaannya. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu telitilah dan perhatikanlah apa yang engkau dengar. Sebab memberi diri untuk mendengar dengan sungguh-sungguh itu juga adalah bagian dari kita melatih iman kita. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudara, orang tua, orang yang memberi diri untuk mendengar dengan sungguh, apalagi mendengar Injil, mendengar firman, dia adalah orang yang menyimak dengan tekun. Dia adalah orang yang merenungkan dengan cermat apa yang dia dengarkan, lalu menyesuaikan dengan apa yang didengarkan. Dan ini semua adalah sikap yang menunjukkan rasa hormat terhadap Kristus dan juga Injil. Kemudian mari kita melihat ayatnya yang kedua dalam pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Dikatakan begini, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, dari ayatnya yang kedua ini menunjukkan bahwa pesan ini atau pesan keselamatan dalam firman Tuhan kita hari ini memiliki otoritas yang tinggi. Memiliki otoritas yang tinggi dan menjelaskan bahwa setiap pelanggaran, setiap ketidaktaatan itu memiliki konsekuensi yang serius. Sekali lagi, setiap pelanggaran, setiap ketidaktaatan itu memiliki konsekuensi yang serius. Oleh karena itu, sikap tegas yang harus Bapak Ibu saudara dan saya miliki adalah jangan bermain-main dengan hukum dan perintah Allah. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, sekalipun masih di umur 20-an, saya sekalipun masih di umur 20-an mau bilang tua juga, ya, udah tua. Mau dibilang tua sekali, ya.
Memang bukan berarti kita selalu senang, bukan berarti kita tidak punya masalah, bukan berarti kita tidak punya pergumulan, bukan berarti kita selalu kaya. Tetapi bersama dengan Tuhan, kesulitan apapun, pergumulan apapun, masalah apapun yang Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya alami, itu bisa kita jalani, itu bisa kita hadapi, dan kita merasakan damai sejahtera. Jadi ada kedamaian dalam hati kita sekalipun di tengah-tengah kesulitan. Dan damai sejahtera itu adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia kepada kita. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara-saudara ketika kita taat berarti kita tidak pernah menangis. Ketika kita taat bukan berarti bahwa kita tidak akan pernah sedih. Tapi sekali lagi ada kekuatan yang membuat kita mampu untuk menjalani kehidupan kita dengan bersukacita. Selanjutnya mari kita melihat ayat 3 dan 4 yang terakhir dalam pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Firman Tuhan berkata, bagaimanakah kita akan hidup jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah menentukan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 3 dan 4 ini di sini penulis kitab Ibrani menyatakan keselamatan yang Bapak Ibu dan saya terima, keselamatan yang kita terima itu bukan omong kosong. Keselamatan yang kita terima itu bukanlah berita kosong semata, tetapi disertai dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan menekankan bahwa Allah turut berperan aktif dalam menyaksikan kebenaran pesan keselamatan ini melalui Yesus Kristus yang datang menderita lalu mati di dalam penderitaan dan kematian. Dan di dalam penderitaan dan kematian yang itulah kemuliaannya menjadi sempurna, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya akan menerima kemuliaan dan keselamatan yang telah disediakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara dalam Tuhan, jika kita setengah-setengah mengikuti Yesus, jika kita